Halo fans, ketemu lagi barengan gue Romedal. Seperti yang kalian lihat tadi di depan, itu adalah sebuah teknik yang dikenal dengan nama Perfect Nine. Tapi Perfect Nine yang gue tampilin tadi adalah Perfect Nine yang memang originally buatan gue. Karena ada perbedaan tentang Perfect Nine dari pesulap pencipta yang dikatakan penciptanya misalnya Mike Chow. Sejujurnya gue dulu kompetisi di waktu yang sama dengan Mike Chow. Pada saat Mike Chow main Perfect 9, gue main Perfect 9. Cuman dia juara, gue enggak. Cuman memang teori yang digunakan berbeda. Contoh, kenapa beda? Karena begini, Mike Chow teorinya adalah dia di perfect, diputar, terus dia ambil pakai kelingking ke belakang, kemudian dia ambil, dia putar, dia ambil lagi pakai jari manis di sini, dia ambil, dia putar lagi yang ini taruh di... Oh enggak, yang ini dia nggak putar, dia ke sini, kemudian dia dorong. Ini perfect nine-nya Mike Chow. Bedanya dengan perfect nine-nya gue tuh di mana? Perfect nine gue bedanya, gue karakteristiknya pemain yang cepat, jadi gue nggak mungkin ngeja pelan-pelan seperti Mike Chow, diputar dulu, dijemput lagi seperti ini ya. Ini yang Mike Chow, sekali lagi gue demoin, ini Mike Chow. Tapi yang gue lakuin adalah gue perlu yang cepat, jadi gue lakuin begini. Ini yang ala Romedal. Tapi memang kartunya akan kebalik, nggak masalah, karena menurut gue itu indahnya ada di sana. Sebelum lo orang bisa belajar dan main tentang Perfect Nine, lo orang harus bisa kuasain dulu yang namanya Perfect Production. Perfect Production bukan dengan tangan yang begini karena ini cupu. Ya, kalau kalian lihat ada pesulap main Perfect Nine begini, main Perfect Production begini berarti masih cupu. Karena kalau dia menguasai, dia akan bisa buka semua angle jarinya begini. See? Dari angle ini terlihat hampir semua jari kelihatan tanpa ada kartu sama sekali. Kayaknya kosong banget tuh, apalagi pada saat digoyang. Terus tiba-tiba muncul. Ini perfect production yang benar. Tuh. Kemudian bisa keluarin fan. Kurang lebih begitu. Oke? Nah, sekarang gue pengen sharing adalah bagaimana cara melakukan perfect nine ala gue setelah kalian bisa melakukan perfect production. Jadi, perfect production basically gripnya begini. Oke? Jadi, kelingking dan juga jari manis selalu nahan dan pipi jempol untuk grip. Oke? Kemudian pada saat di posisi gini, yang betul adalah kalian tuh tinggal dorong pakai jempol dan tugas sesi telunjuk adalah untuk bikin dia jadi kelihatan. Udah gitu doang. Perfect production sesimpel itu. Dan coy banyak orang duluan bisa perfect production dibandingin yang lain. Tuh, perfect production. Oke? Gampang ya? Tuh, dari belakang, dari samping, dari depan. Setelah kalian bisa menguasai perfect production, tugas kalian berikutnya adalah kalian harus bisa kuasain yang dua. Jadi setelah kalian keluarin satu, kalian dorong ke bawah, terus kalian keluarin satu lagi. Caranya gimana? Lihat lebih dekat. Sama perfect production, cuma bedanya didorong ke bawah, tanpa ada yang berubah, hanya jempol yang bekerja. Habis itu kalian buka lagi satu, telunjuknya bantu ngejemput yang atas, kemudian kalian buka. Display jadi dua. Itu dua. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa nonton video ini berulang-ulang, nanti kalian akan kuasain. Gue gak pengen videonya panjang, nanti kalian bosen. Bikin yang ketiga, gimana caranya? Bikin tiganya begini. Ini perfectnya supaya kalian bisa bikin tiga. Satu, langsung diputar. Begini, lihat. Telunjuknya tekan supaya dia agak mutar, supaya jari manis bisa menjemput di sebelah sini. Jadi kalian keluarin begini, kemudian jari manis menjemput, telunjuk dorong ke bawah supaya gampang dijemput sama jari manis. Habis itu lakukan perfect yang dua tadi. Sekarang kalian bisa perfect 3. Oke, ini face-nya face off. Yang ini face up. Jadi yang satu face down, yang dua face up. Nah, sekarang gimana caranya bikin yang 4? Begini. Satu, tekuk dulu ke belakang sambil digeser. Jadi dia lebih lurus. Sudah, kemudian jatuhin ke bawah. Ambil pakai kelingking, di flip ke belakang. Oke? Ulang. Tuh. Lanjutin ke yang 3. Kalian sekarang bisa perfect 4. Perfect 4. Ulangin sekali lagi perfect 4-nya. Ambil satu, lurusin, jemput pakai kelingking di belakang, kemudian keluarin lagi yang 3. Dah, kalian udah bisa perfect 4. Nah, setelah kalian bisa perfect yang 4, kalau kalian latihan, saran gue langsung pakai 2 tangan. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian bisa pakai 2 tangan, kalian bisa bikin yang 9. Gue biasanya nggak pakai perfect di depan, gue biasanya pakainya snap production. Ini adalah snap. Tapi karena bukan topik kita hari ini, jadi kita tetap pakai perfect dulu. Let's say kita pakai perfect, berarti kartunya settingnya harus face up.
Terserah kalian mau kayak gimana, pakai koreografi jadul kah, pakai koreografi baru, ada yang ditaruh di gigi dulu, ada yang begini. Intinya setelah kalian udah dapat momentum dan penonton mulai crowded, di situ saatnya kalian menghajar dengan Perfect 9. Langsung dihajar sambil goyangan badan, sambil maju ke depan kalau gue lagi di panggung. Set, dapat 9. Oke? Pesulap ngeliat ini pasti langsung jiper gue kasih tau. Nah, gimana caranya lo orang ngambil yang terakhir? Setelah kalian udah punya the perfect 8, yang terakhir tuh gampang. Kalian cuman pakai jempol kalian yang di tangan kiri untuk ambil sisi yang ada di dalam palm, dorong ke bawah. Kemudian ambil pakai jempol kanan, dijepit begini. See? Terus kalian tinggal putar ke depan, display. Gampang? Buang semuanya. Pada saat buang, jangan lama-lama dibuang, kasih momen kosong, langsung hantam pakai pen. Oke, itu dia tutorial Perfect 9 ala gue. Kalau misalnya kalian bingung atau gimana, kalian boleh isi di kolom komen, boleh DM Instagram gue juga, Instagram gue ada di sini. Dan kalau misalnya kalian agak sulit, nonton ulang-ulang, pasti kalian nanti bisa kuasain. Gue tantang, gue pengen lihat. Kalau selama ini orang bilang sulap itu alat, sulap itu mudah, coba. Kalau gue udah kasih lihat yang kayak gini, kalau lo masih bilang gampang, aneh. Dan kalau memang lo bisa lakuin, gue salut sama lo, karena seni sulap hanya untuk orang-orang yang punya keinginan lebih menurut gue. 갑자기 내게 나타나준 너 Like and subscribe. 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는